Halo semuanya, balik lagi di Tampan Film. Bagaimana kalian kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini gue akan membahas alur film KKN di Desa Penari, dimana film ini diadaptasi dari novel KKN Desa Penari yang ditulis oleh akun Twitter Simple Man. Dan film ini merupakan kisah nyata yang pernah terjadi pada tahun 2009, dimana para mahasiswa pergi KKN ke sebuah desa yang diyakini angker dan harus menelan korban dari salah satu para mahasiswa ini karena telah melanggar norma dan mengotori Desa Penari ini. Bagaimana keseruan dari film KKN di Desa Penari? Ya udah gak usah banyak spoiler di awal, inilah filmnya. Cerita dimulai di tahun 2009 di mana ada sebuah desa yang tidak disebutkan namanya, kita sebut saja Desa Penari. Kemudian datanglah kedua mahasiswi ke desa itu untuk reservasi KKN. Udah apa sih? Kayak Yuk. Dan akses menuju jalan ke tempat desa ini cukup rumit, harus menggunakan motor karena desanya berada di tengah-tengah hutan. Yuk. Nama dari kedua mahasiswi ini ialah Nur dan juga Ayu. Setelah mereka hampir sampai di desa itu, ada seorang kakek tua yang menatap Nur dan menggelengkan kepala kepada Nur. Entah apa maksud dari si kakek ini, kemudian si kakek ini pun menghilang. Dan saat mereka menaiki ojek untuk menempuh perjalanan ke desa itu, di hutan tersebut ada sosok wanita bergaun hijau dan ular besar. Kemudian sesampainya di desa itu, mereka langsung disambut oleh kepala desa di sana, yaitu Pak Prabu. Benar, Pak? Nggih, Mas Prabu ke pamong desa nang kene. Kemudian Ayu dan Nur meminta izin kepada Pak Prabu untuk KKN di desanya. Awalnya Pak Prabu menolak permohonan mereka untuk KKN di desanya karena belum pernah ada sebelumnya program KKN di desa ini. Ambek konco-koncone butuh buat KKN di sini, Mas. Dibantu ya. Tapi setelah Ayu membujuk dan meyakini Pak Prabu bahwa Ayu dan rekan mahasiswa yang lainnya akan membantu kegiatan masyarakat di desa tersebut dan akan menjaga tata krama dengan baik. Buat program kerja kalian di sini. Di desa ini kami akan bantu atasi. Yang penting kan bisa membantu warga. Maka dengan itulah Pak Prabu pun mengizinkan mereka untuk KKN di desanya. Program kerja kalian di sini. Makasih, Pak. Akhirnya setelah beberapa minggu berlalu, Ayu dan Nur datang kembali bersama rekan-rekan mahasiswi dan mahasiswa yang lainnya yang bernama Bima, Anton, Wahyu, dan juga Widya. Saat mereka berenam yang akan melakukan KKN di Desa Penari, untuk menuju desa itu mereka menaiki ojek dan saat di perjalanan Widya mendengar suara gamelan. Padahal di tengah hutan itu sama sekali tidak ada kampung ataupun warga. Sesampainya di Desa Penari, mereka langsung disambut kembali oleh Pak Prabu dan dipandu untuk mengenali di tempat-tempat di desa tersebut. Teman-teman, ini Pak Prabu, kepala desa di sini. Saya Prabu. Ya, gitu kami menyebut tempat ini. Jadi Mbak Ayu. Dan Widya mengatakan kepada Pak Prabu bahwa dirinya mendengar suara gamelan di tengah hutan. Sontak Pak Prabu pun rewas teparuguh, karena kalau terdengar suara gamelan di suatu hutan itu tandanya akan terjadinya musibah di desanya. Pak, tadi di jalan saya dengar suara gamelan. Tapi Pak Prabu menganggap Widya hanyalah halusinasi saja. Itu cuma rongon-rongon Mbak aja. Gak usah dipikirin. Kemudian setelah itu para rombongan mahasiswi disuruh menginap di tempat Bu Sundari. Bu, titip arek-arek ya. Sementara untuk para mahasiswa disuruh tinggal di posyandu terlebih dahulu, dikarenakan rumah untuk penginapan tamu masih direnovasi. Ayo Mas, kita ke posyandu sebelah ya.
Singkat cerita, malam pun poek Ayu Widya Nur tidur seranjang di saat Widya terbangun dan merasakan gangguan gaib, di mana Widya melihat sosok nenek-nenek yang bongkok dan menyeramkan yang sedang mengusap kepala Nur, di mana sosok ini ialah sosok jin penjaga Nur yang selalu mengikuti kemanapun Nur pergi. Keesokan harinya saat Widya dan Nur akan mandi di suatu kamar mandi sederhana yang berada di luar rumah, mereka bergantian untuk mandi di kamar mandi tersebut. Nur, jangan lama-lama yo. Dan gangguan mistis pun kembali terjadi di saat itu Nur yang terlebih dahulu akan mandi. Tapi tiba-tiba Nur dihantui oleh sosok genderuwo, kemudian Nur pun memilih untuk keluar dari kamar mandi tersebut. Nur, dan tidak jadi untuk mandi. Di saat Widya masuk untuk mandi, saat Widya sedang mengguyur kepalanya, tiba-tiba ada sosok sinden bergaun hijau. Dan di luar kamar mandi, Nur mendengar suara seorang sinden di dalam kamar mandi dan suara gamelan. Dan saat Nur mengintip, tiba-tiba ya, Nur dikagetkan dengan sosok sinden yang sedang mengganggu Widya yang sedang mandi. Dan setelah Widya telah selesai mandi, akhirnya mereka berdua diajak oleh Pak Prabu untuk memperkenalkan tempat-tempat di desa itu. jangan lama-lama. Sinden ini akan hidup kembali jadi sumber. Bersama mahasiswa yang lainnya, Pak Prabu memberitahu suatu tempat kolam pemandian di mana dahulu kala kolam ini dipakai untuk mandi para penari di desa tersebut. Tapi sekarang sudah tidak digunakan lagi dikarenakan akses airnya yang sudah tidak berjalan. Kemudian Pak Prabu mengajak mereka juga untuk pergi ke suatu makam di desa tersebut, di mana di makam itu anehnya ditutupi oleh kain hitam. Dan Pak Prabu menjelaskan bahwa makam-makam itu hanya pertanda kalau kuburan tersebut belum genap berusia 10 tahun. Nanda kalau kuburannya belum berusia 10 tahun. Kemudian di saat itu Nur kelihatan kurang sehat dan hampir pingsan, dan Bima mengantarkan Nur untuk pulang menuju rumah Bu Sundari. Nur, kau gak apa-apa toh? Mbak, Sedangkan yang lainnya melanjutkan perjalanan KKN-nya bersama Pak Prabu. Kemudian ada sebuah gapura di desa tersebut dan Pak Prabu memberitahu bahwa gapura ini hanya pembatas antara desanya dengan hutan. gapura itu batas antara desa dan hutan. Dan di dalam hutan tersebut ada tempat yang bernama Tapak Tilas, di mana tempat itu sakral dan tidak boleh ada orang yang memasuki wilayah Tapak Tilas, termasuk para mahasiswi yang sedang mengikuti KKN di desanya. Adalah tempat pertunjukan tari, bukan untuk warga desa kami. Kemudian malam pun poek kembali, dan saat Widya, Ayu, dan Nur sedang berbincang, Ayu ini ternyata menyukai Bima, dan Ayu dengan terang-terangan menanyakan kepada Widya apakah Bima masih jomblo. Bima itu udah punya pacar belum? Pantes. Di lain tempat, Pak Prabu menemui Bah Buyut, di mana Bah Buyut ini adalah sesepuh di sana. Saat itu Bah Buyut menyajikan 3 gelas kopi hitam. Saat itu Pak Prabu pun merasakan heran untuk siapa satu gelas kopi hitam yang satunya lagi. Iki kopi telu guys, apa ya sih Mbah? Dan tiba-tiba Nur datang ke tempat Bah Buyut karena Bah Buyut telah mengetahui bahwa Nur akan datang. Mbah, kopi. Ada yang mau saya tanyakan, Pak. Kemudian Bah Buyut memberikan kopi hitam itu kepada Nur. Awalnya Nur menolaknya, tapi Bah Buyut sedikit memaksa Nur untuk meneguk kopi hitam tersebut walau hanya sedikit. Dan setelah Nur teguk kopi hitam tersebut, Nur merasakan rasa yang manis dan enak di kopi hitam tersebut. Saya minum kopi. Monggo, diminum dulu. Manis ya.
Dan dari situlah diketahui oleh Mbah Buyut bahwa Nur selalu diganggu oleh sosok genderuwo. Karena genderuwo tersebut marah kepada Nur karena kedatangan Nur yang tidak sendiri. Dia selalu diikuti oleh Hodam, neneknya yang bernama Mbah Dok. Dia marah karena apa yang kamu bawa ke desa ini. Kemudian Mbah Buyut menyembelih ayam cemani untuk memberi sesajen kepada genderuwo yang sering mengganggu Nur. Dan setelah pemotongan ayam selesai, Mbah Dok pun menampakkan diri di hadapan Mbah Buyut dan kemudian Nur pun pingsan. Gak bakalan ganggu maneh. Wis, tenang aja. Wis joget biyen. Dan akhirnya Nur pun tidak diganggu lagi oleh sosok genderuwo tersebut. Keesokan harinya mereka memulai kembali kegiatan KKN di mana kelompok mereka dibagi menjadi 2 regu. Nur bersama Widya dan Anton, sementara Ayu bersama Wahyu dan juga Bima. Dan saat Nur sedang berjalan berdua dengan Anton, Anton mengatakan bahwa akhir-akhir ini Bima bertingkah aneh. Bima menjadi pendiam dan di setiap malam Anton selalu mendengar suara desahan. Anehnya, ada desahan suara perempuan juga dari kamarnya. Nah, Wur kamu. Di kamar Bima dan Anton menemukan sesajen di bawah ranjangnya. Awalnya Nur tidak percaya ucapan dari Anton karena Nur sudah mengenal Bima sejak lama dan Bima sangatlah sering beribadah dengan baik. Tapi Anton meyakinkan Nur untuk masuk ke kamar Bima secara diam-diam dan setelah mereka melihat ke kolong ranjang Bima, Percaya aku sekarang. benar saja mereka menemukan sebuah sesajen dan yang paling mengagetkan mereka tiba-tiba ada sosok ular hijau yang keluar dari lemari Bima. Dan di saat malam hari, Bima secara diam-diam keluar kamarnya untuk pergi ke sebuah sungai. Entah apa tujuan Bima untuk pergi ke sungai tersebut. Kemudian scene pun berganti di mana Widya terbangun dari tidurnya dan Widya terkejut karena Nur tidak ada di sampingnya. Hanya ada Ayu saja yang sudah tertidur. Dan saat Widya beranjak dari tempat tidurnya, Widya melihat ke arah luar rumah. Dan Widya pun sebegitu terkagetnya dan ketakutan melihat Nur yang sedang menari. Yang sedang menari-nari layaknya seorang sinden. Kemudian Widya menghampiri Nur yang sedang menari dan menyadarkan Nur. Dan hal di luar dugaan pun terjadi. Ternyata yang menari itu ialah Widya sendiri, bukanlah Nur. Nur. Kenapa sih Widya ambil awakmu? Hei, bengi. Widya. Widya. Hei, apa dari bengi-bengi Widya? Karena Widya diganggu oleh sosok jin yang menyerupai sinden siluman ular. Kemudian Nur, Ayu, dan Ibu Sundari menyadarkan Widya yang sedang menari-nari dan membawanya kembali ke dalam rumah. Dan Wahyu pun datang ke lokasi tersebut untuk membantu mereka. Keesokan harinya Widya, Ayu, dan Wahyu datang ke tempat Mbah Buyut yang diantarkan oleh Pak Prabu. Dan Mbah Buyut memberikan kopi hitam kepada mereka bertiga dan Widya menolak untuk meminum kopi hitam tersebut dikarenakan lambung Widya tidak kuat untuk meminum kopi. Tapi setelah Mbah Buyut paksa, akhirnya Widya pun meneguk kopi hitam itu dan Widya merasakan kenikmatan yang tiada tara. Iki kopi tajamu sih mbah. Wah itu kayak Rasa kopi hitam yang seharusnya pahit dan pahang menjadi manis layaknya seperti kopi dari Starbucks. Dan dari situlah Mbah Buyut mengetahui bahwa Widya telah diganggu oleh sosok makhluk halus. Dan kemudian Mbah Buyut mengoleskan sebuah ramuan ke kening Widya untuk membentengi Widya dari gangguan makhluk halus. Menangkal mara bahaya di sekitar sini. Iku anak getih anget sing seperti pokoknya kamu tenang aja. Dan akhirnya mereka bertiga pun pergi. Pak,
Dan di lain sisi Bima sedang berbincang dengan Ayu, di mana Bima mengatakan kenapa gelang pemberiannya tidak diberikan kepada Widya, dan Ayu mengatakan bahwa gelang tersebut hilang. Sontak Bima pun emosi dan pergi meninggalkan Ayu, dan perbincangan mereka diketahui oleh Nur. Aku minta kamu kasih Kawaturi itu ke Widya. Maaf Bim, hilang. Hilang? Percayakan itu ke kamu, malah kamu hilangin. Salah. Di mana aku taruh? Emangnya buat apa sih? Kamu kasih benda seperti itu? Kemudian keesokan harinya, para mahasiswa dan mahasiswi dipindahkan oleh Pak Prabu di sebuah posyandu yang baru saja beres, dan menyuruh mereka untuk tinggal di posyandu tersebut. Sebelah sana, kamar mbak-mbaknya sebelah sana. Dan akhirnya mereka semua tinggal di posyandu itu, di mana ada kamar pria dan wanita sudah disiapkan dan dipisahkan. Dan saat malam hari, Nur terbangun dan mendengar suara desahan dari kamar Bima. Dan saat Nur akan menghampiri kamar Bima, Bima pun langsung mengetahui kedatangan Nur yang diam-diam di depan kamarnya. Dan keesokan harinya saat mereka sedang kegiatan KKN kembali, sementara itu Wahyu dan Widya pergi ke pasar untuk berbelanja kebutuhan dapur. Sementara itu di pos harusnya mereka berkumpul, tapi anehnya Bima dan Ayu tak kunjung datang. Dan di saat itu Nur melihat ke sebuah gapura yang pernah dikatakan oleh Pak Prabu bahwa janganlah masuk ke pembatas gapura. Tapi Nur mencurigai bahwa Ayu dan Widya masuk ke area terlarang tersebut. Kemudian Nur dengan rasa penasarannya memasuki perbatasan itu dan memasuki hutan. Setibanya di sana Nur terkejut melihat sanggar yang sudah tidak terurus. Di mana sanggar itu terdapat banyak sekali alat musik tradisional Jawa seperti gamelan dan sebagainya. Sementara itu Ayu dan Bima sedang berada di dalam sebuah gubuk yang ada kolamnya, dan mereka berdua melakukan ritual pengencrotan di gubuk tersebut. Dan akhirnya Nur menemukan gubuk di area sanggar tersebut, dan Nur sebegitu terkagetnya karena melihat Ayu dan Bima telah keluar dari gubuk tersebut. Dan akhirnya Bima dan Ayu merasakan malu dan sekaligus berdosa karena telah mengotori desa tersebut dan tidak bisa menjaga tata krama mereka dengan baik di desa itu. Nur? Kemudian Nur pun marah dan memberi nasihat kepada mereka berdua di rumah penginapan mereka. Kita ikut di desa orang. Mereka nggak punya otak kan, Bim. Dan scene pun berganti kepada Wahyu dan juga Widya saat dia telah selesai berbelanja di pasar. Mereka akan membeli cilok. Sudah masuk hutan. Hati-hati, pikirannya jangan kosong. Dan saat mereka sedang menempuh perjalanan di motor untuk kembali di desa, tiba-tiba di tengah hutan yang mereka kendarai mogok sendirinya. Mati kita. Di tengah hutan gini mana ada bengkel ya kan? Dan ada seorang kakek-kakek yang datang dan berniat menawarkan mereka bantuan. Awalnya Widya menolaknya karena takutnya si kakek bukan manusia. Tapi Wahyu memastikan bahwa si kakek ini adalah manusia pada umumnya. Nggih, Pak. Bapak. Kemudian motor mereka dibawa oleh kedua pemuda di hutan itu yang merupakan rekan si kakek. Kemudian Widya dan Wahyu diajak oleh si kakek untuk menunggu di tempat hajatan dan mencicipi makanan yang sudah disuguhkan karena si kakek dan para rakyat di tempat tersebut sedang mengadakan acara hajatan, di mana hajatan tersebut berlangsung cukup meriah. Ada sinden yang sedang menari-nari dan diiringi oleh musik khas Jawa yaitu gamelan gendang dan yang lainnya. Halo, nama Pak
Dan sinden yang menari ini tatapannya sangatlah tajam dan menyeramkan. Tapi Wahyu begitu menikmati pemandangan itu sambil cecamuilan makanan prasmanan. Berbeda dengan Widya yang gelisah dan ingin cepat kembali ke desa. Dan di saat itu si kakek menghampiri mereka berdua dan mengatakan bahwa motor mereka sudah bisa hidup kembali. Kemudian Widya menyuruh Wahyu untuk cepat-cepat kembali ke desa. Dan saat mereka akan pergi, si kakek berbicara bungkus saja makanannya, dan Wahyu pun dengan serakahnya mengambil banyak makanan di prasmanan tersebut. Dan saat mereka akan pergi menggunakan motornya, tiba-tiba sang penari dan para rakyat di hutan tersebut berhenti dan menatap aneh kepada Widya dan Wahyu yang akan pergi dari hutan itu. Sesampainya di desa dan penginapan mereka, Wahyu dan Widya terkejut melihat Ayu dan Bima yang sedang berdiskusi bertiga, di mana Ayu terlihat menangis. Sementara Anton sedang berdiam di luar. Dan akhirnya mereka berkumpul di ruang tengah penginapan itu, dan Wahyu menceritakan pengalamannya saat tadi di perjalanan bersama Widya. Dan Wahyu membawa bingkisan dari hajatan yang digelar di desa hutan sebelum sampai ke desa KKN ini. Sontak Nur pun beserta yang lainnya terheran karena hanya ada desa inilah satu-satunya desa yang berada di tengah hutan, tidak ada satupun desa yang lain. Pak Prabu ki tahu cerita nek iki desa satu-satunya. Setauku, ini satu-satunya desa nang tengah alas. Yo. Tapi Wahyu meyakinkan mereka untuk percaya kepadanya, dan Wahyu membuktikan dan membuka bingkisan yang tadi ia bawa di hajatan tersebut. Dan setelah Wahyu buka bingkisan tersebut, makanan yang tadi ia bungkus malah berubah menjadi kepala monyet. Sontak mereka semua pun terkaget dan syok melihat kepala monyet yang dibawa oleh Wahyu. Dan akhirnya Widya dan Wahyu baru menyadari bahwa saat tadi mereka berada di sebuah hajatan, bukan hajatan manusia, merupakan hajatan sosok para siluman penunggu di hutan tersebut. Dan di saat malam itu juga Widya langsung merasakan mual-mual dan mengeluarkan segumpalan rambut yang keluar dari mulutnya. Santet, Wid. Dan keesokan harinya saat mereka menggelar kembali kegiatan, KKN Nur diam-diam mengecek isi dari dalam tas Ayu. Dan Nur menemukan gelang dan juga selendang hijau di tasnya Ayu. Dan kemudian datang Widya yang sudah dirasuki oleh Badarwuhi. Dan mengatakan kepada Nur untuk jangan ikut campur tentang masalah Bima dan juga Ayu. Jikalau kau ingin selamat, aku masih bisa memaafkanmu karena aku menghormati sosok yang menjagamu di belakang, yaitu adalah Bahdok, ucap Badarwuhi. Kemudian Nur menginterogasi kepada Ayu, dan pada akhirnya Ayu pun mengakui bahwa gelang itu tidak Ayu berikan kepada Widya dikarenakan Ayu didatangi oleh sosok sinden yang memberi tawaran kepada Ayu. Tandanya bersekutu sama jin. Untuk tetap menyimpan gelang itu, dan sinden ini memberikan selendangnya untuk bisa memikat hati Bima. Karena Ayu sudah lama menyukai Bima, maka dengan itulah Ayu pun terlena oleh tawaran yang ditawarkan sinden itu. Sosok sinden ini ialah Badarwuhi. Sontak Nur pun terkejut mendengar kejujuran yang disampaikan oleh Ayu. Dan saat malam hari mereka sedang berkumpul, Nur memutuskan untuk menyudahi saja KKN ini dan lebih baik kita pulang esok pagi. Sudahi KKN-nya. Gimana apa sih? Kita pulang.
Sontak Wahyu, Anton, dan Widya pun terkejut oleh pendapat yang dilontarkan oleh Nur yang mendadak ingin KKN dihentikan di tengah jalan. Dan setelah Nur menjelaskan semuanya bahwa selalu terjadi hal gaib yang menimpa mereka itu adalah ulah dari Bima dan Ayu. Karena telah berbuat asusila di desa ini, sontak Widya, Wahyu, dan Anton pun merasakan kecewa yang mendalam terhadap kelakuan bejat yang diperbuat Bima dan Ayu. Tapi ini gak beres. Kon lapor nangis yuk. Dan mereka semua berdiskusi kembali untuk tetap melanjutkan kembali KKN-nya karena syarat untuk bisa lulus dari kuliah. Dan keesokan harinya Bima jujur kepada Nur bahwa Bima telah membuat perjanjian dengan sinden yang bernama Badara Wuhi, bahwa Bima sering datang setiap malam ke hutan untuk meminta kepada Badara Wuhi supaya bisa memelet Widya untuk bisa menyukainya. Dan Badara Wuhi ini memberikan gelang kepada Bima dan harus diberikan kepada Widya, tapi sayangnya Badara Wuhi menjebak Bima. Gelang yang seharusnya digunakan oleh Widya malah diberikan kepada Ayu. Dan dari sinilah kita semua bakalan tahu mengapa Widya selalu diganggu oleh makhluk halus. Widya pernah menari di tengah malam dan sampai memuntahkan gumpalan rambut. Itu adalah pengaruh dari Bima yang akan memelet Widya. Tapi sayangnya pelet dari Bima malah beralih kepada Ayu. Rumit sekali kan guys jadinya. Dan kenapa di setiap malam di kamar Bima terdengar suara desahan? Itu adalah suara desahan dari Badara Wuhi yang sedang bersetubuh dengan Bima. Karena itu syarat dari Badara Wuhi untuk bisa memelet Widya. Aduh Bima malangnya nasibmu. Bima suruh siapa sih bersekutu dengan bangsa jin? Karaos aya nama ripuh. Terus menghantuiku setiap malam. Bima pun sekarang ingin terlepas dari ikatannya bersama Badara Wuhi. Tapi bagaimana lagi, nasi sudah menjadi bubur, tidak bisa menjadi nasi kembali kecuali lamun dipoekeun. Dan Bima ingin kembali ke jalan yang benar. Bima sekarang perlahan sudah sholat kembali dan beribadah kembali. Dan saat malam hari Widya terbangun dari tidurnya dan melihat Bima keluar rumah. Kemudian Widya mengikuti Bima dan ternyata Bima masuk ke area tapak tilas. Bima? Dan Widya sebegitu terkejutnya ketika Widya sampai di sebuah gubuk dan mengintip di gubuk itu terlihat Bima sedang bercumbu dengan Badara Wuhi yang sudah menjadi siluman ular. Kemudian Widya juga dikejutkan oleh keberadaan Ayu di tapak tilas dan Ayu harus menari di hadapan para rakyat di tapak tilas tersebut. Dan di belakang Ayu sudah ada Badara Wuhi yang mengawasi Ayu untuk terus menari. Dan Widya hanya bisa pasrah melihat kedua teman dekatnya harus menjadi pelayan Badara Wuhi. Dan di lain sisi Nur terkejut karena Widya tiba-tiba menghilang dan Nur juga melihat Ayu yang kondisinya mengkhawatirkan di mana mulutnya menggigit bibir dengan mata melotot. Sementara itu Bima juga melotot dengan mulut terbuka. Kemudian Nur dan yang lainnya dengan cepat memanggil Pak Prabu dan Mbah Buyut untuk membantu Widya dan juga Bima. Sukmani ditahan. Penguasa desa ini tahan di Angkoromurko. Keduanya milik sang penari. Kemudian datanglah Mbah Buyut yang sudah menjadi anjing hitam dan menggonggong kepada Widya untuk mengikutinya.
Widya pun dengan berat hati dan menangis sejadi-jadinya harus merelakan Ayu dan Bima yang terjebak di dunia gaib tersebut. Dan pada akhirnya Widya pun berhasil diselamatkan oleh Mbah Buyut untuk bisa keluar dari dunia gaib itu. Dan Mbah Buyut memberitahu kepada mereka dan seluruh warga desa bahwa sukma dari Bima dan juga Ayu telah dibawa oleh Badara Wuhi, dan Mbah Buyut sudah tidak bisa menyelamatkan mereka berdua dikarenakan mereka telah mengotori desa ini dengan berbuat tindakan asusila dan telah bersekutu dengan Badara Wuhi. Dan kutukan yang diterima oleh Bima seumur hidupnya harus menjadi pasangan Badara Wuhi, dan ribuan ular yang dilihat oleh Widya itu adalah anak-anak dari Bima dan Badara Wuhi. Sementara itu Ayu harus menjadi dauh seumur hidupnya dan harus terus menari di alam gaib untuk melayani Badara Wuhi dan para pengikutnya. Sungguh malang nasib Ayu dan Bima ini ya. Tamahasasi wik-wik di lembur batur dan bersekutu dengan jin, jadikan terkena hukuman yang sangat berat. Dan setelah itu Mbah Buyut memberikan kopi kepada Widya, dan saat Widya meminum kopi tersebut Widya merasakan pahit yang sangat amat pahang. Dan dari sinilah Mbah Buyut mengetahui bahwa Widya sudah terlepas dari gangguan jin di desanya. Kemudian Nur, Widya, Anton, dan juga Wahyu pulang dan harus menyudahi kekayaan ini dan membawa jasad Ayu dan Bima ke kediaman orang tua mereka masing-masing. Dan setelah itu Bima harus meninggal setelah 3 hari perpulangan mereka, sementara Ayu meninggal setelah 3 bulan lamanya. Gila, sungguh sangat tragis ya nasib mereka berdua. Dan setelah tahun 2013 Widya dan Nur diwawancarai oleh Simple Man untuk mendengarkan kisah nyata KKN yang tragis yang menimpa mereka berenam. Dan Nur bersama Widya akan mengizinkan kisah mereka untuk dipublish, tapi dengan syarat nama mereka berenam dan desa termasuk kampus mereka harus disamarkan. Lalu film pun tamat. Oke, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jagalah sikap, tingkah laku, tata krama dengan baik, dan harus menghormati adat istiadat yang ada di setiap desa dimanapun kalian berada. Janganlah mengotori sebuah tempat atau desa orang lain, ya termasuk desa kalian sendiri ya. Intinya pakailah, cernalah pola pikir kalian dengan sebaik mungkin sebelum terjerumus hal-hal yang negatif. Perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauhilah larangannya bagi umat muslim di seluruh penjuru dunia. Oke, mungkin segini aja yang bisa gua sampaikan. Gua Tampan Film mengundurkan diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.